Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhari Pujo Sulistyo dengan NIM 1905346464473 dari jurusan Teknik Elektro, Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro, tahun angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil kerja saya pada mata kuliah mikroprosesor Jobsheet 6 atau percobaan A6 dengan judul menggunakan analog to digital converter atau ADC dalam microcontroller ATmega 8535. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa mengetahui dan memahami cara menggunakan ADC yang ada di dalam microcontroller. Yang kedua, mahasiswa mengetahui dan memahami bagaimana memprogram microcontroller untuk mengkonversi data analog menjadi digital. Analog to digital converter atau ADC. Penggunaan ADC sebagai pengonversi data analog menjadi data digital merupakan sesuatu hal yang diperlukan jika data yang masuk ke dalam microcontroller biasanya data dari sensor berupa sinyal analog. Jadi ADC ini merubah dari inputan sinyal analog untuk dikeluarkan atau di-outputkan menjadi sinyal digital. Adapun fitur ADC dalam ATmega 8535 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu resolusi 10 bit. Untuk resolusi ini kita bisa mengaturnya dalam dua settingan, yaitu 10 bit dan 8 bit sesuai pada settingan kode Vision AVR, yaitu pada wizard. Ya, di sini pada pilihan analog to digital converter ini ada kolom, kita centang atau kita klik. Setelah itu di sebelahnya ada muncul use 8 bit. Jika ini kita klik atau kita centang, maka resolusi yang aktif yaitu sebesar 8 bit. Jika tidak kita centang atau kita biarkan seperti ini, maka resolusinya adalah 10 bit. Untuk fitur selanjutnya yaitu waktu konversi 65 hingga 260 mikrosekon. Selanjutnya yaitu input 8 kanal. Yang dimaksud dengan input 8 kanal adalah saya contohkan di sini. Pada ADC atau port A, di sini terdapat ADC 0 hingga ADC 7, sehingga terdapat 8 kanal input. Selanjutnya adalah input ADC 0 input ADC dengan tegangan rentan yaitu 0 sampai 5 volt. Untuk fitur yang terakhir yaitu 3 mode pemilihan tegangan referensi. Untuk yang pertama yaitu ADMUX atau ADC Multiplexer Selection Register. Selanjutnya ada ADC SRA atau ADC Control and Status Register A, yaitu register 8 bit yang berfungsi untuk melakukan manajemen sinyal kontrol dan status ADC. Yang terakhir yaitu SFIOR atau Special Function IO Register, yaitu register 8 bit yang mengatur sumber pemicu ADC. Setelah sedikit materi ini tadi, kita masuk pada langkah kerja. Kode Vision AVR ini yang software yang kita gunakan untuk membuat coding atau membuat kode, dan aplikasi Proteus untuk mensimulasikan hasil dari kode yang telah dibuat pada kode Vision AVR ini. Langkah kerja yaitu yang pertama, buka aplikasi kode Vision AVR. Setelah itu kita diminta untuk men-setting seperti ini. Setelah itu kita membuat file dengan menambahkan source dengan file source seperti pada praktikum sebelumnya. Setelah itu kita diminta untuk menambahkan file header, dan setelah itu menambahkan deklarasi untuk variabel hasil konversi ADC yaitu unsigned
char ADC-DT. Setelah itu kita diminta untuk menambahkan inisialisasi port C dengan keadaan awal low. Setelah itu meninisialisasikan ADC dengan ya seperti ini, ADMUG, ADC SRA, SFPIOR. Setelah itu kita diminta untuk men-setting ADC pada port A dan inisialisasi ADC ya seperti ini, sesuai ada signature read ADC ya seperti ini. Setelah itu untuk yang terakhir kita diminta untuk menuliskan program dalam program utama, tepatnya pada WL1. Di sini adalah ADC-DT sama dengan read ADC 0. Jadi read ADC 0 ini seperti pada microcontroller ya, ini kita menggunakan ADC 0 untuk inputan, maka di sini kita tulis atau kita masukkan ADC 0. Jika di sini kita menggunakan ADC 2 atau yang lainnya hingga ADC 7, maka yang ditulis adalah di sini read ADC sesuai dengan inputan, misal 7 ya 7, kalau 0 ya 0. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan ADC 0. Dan port C sama dengan ADC-DT, yaitu untuk ditampilkan ke LED. Setelah membuat program ini kita diminta untuk mengompil and build program. Jika ada error perbaiki program. Setelah itu masukkan file hack menggunakan itu ke Proteus. Setelah itu hubungkan potensiometer pada port A0 untuk input tegangan dan ukur tegangan potensiometer kaki tengah besar 0 sampai 5 volt sesuai pada tabel. Lepas probe, yaitu setelah itu kita diminta untuk menghitung nilai digital dalam desimal dengan rumus V digital sama dengan V ukur dibagi VCC dikali 255. V ukur ini adalah V atau tegangan yang terukur pada DC voltmeter dibagi VCC ini adalah tegangan input, yaitu sebesar 5 volt. Setelah itu dikali 255. 255 ini adalah angka desimal atau angka heksadesimal dari biner 8 bit. Setelah itu kita masuk pada tabel. Sebelum ke tabel kita masuk ke coding dulu pada kode Vision AVR. Di sini sudah kita buat sesuai pada job sheet. Ya, seperti ini. Setelah itu periksa kembali pada coding yang telah dibuat. Periksa apabila ada kesalahan atau tidak. Jika tidak, kita klik build all. Setelah itu di sini sudah no error, no warning. Jadi coding yang telah kita buat adalah aman dan bisa dijalankan. Setelah itu kita masuk pada Proteus untuk simulasi. Di sini saya menggunakan ATmega 8535 sesuai dengan ketentuan job sheet. Untuk tegangan yang saya gunakan yaitu sebesar 5 volt sama sesuai job sheet, dan variabel resistor atau pot Hg dalam Proteus atau biasa disebut dengan potensiometer. Di sini juga terdapat DC voltmeter untuk mengetahui atau mengukur output tegangan dari variabel resistor ini. Setelah itu ada resistor sebesar 220 ohm dan LED berwarna kuning untuk output yang saya gunakan pada port C. Di sini menggunakan tegangan referensi VCC yaitu sebesar 5 volt. Kita masuk pada tabel. Di sini tegangan analog sebentar kita turunkan dulu hingga 0. Setelah itu kita klik run atau play ya. Di sini untuk ketentuan yang pertama yaitu tegangan sebesar 0 volt, maka tampilan LED di sini outputan adalah LED ini kita misalkan sebagai outputan yaitu biner, dimulai dari untuk bit yang ke 0 saya di sini menggunakan mulai dari yang paling kanan yaitu mulai dengan D8 atau LED 8 bergeser ke kiri sehingga hasil outputan ya ini di sini adalah
0 semua atau dalam keadaan off, sehingga saya tulis di sini masukkan yaitu 0. Maka jika dikonversi ke dalam LED yaitu 0 karena tidak ada yang menyala, dan pada nilai digital perhitungan yaitu dengan rumus yang tadi, V digital sama dengan hasil V ukur dibagi VCC dikali 255, hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita masuk pada ketentuan yang kedua, yaitu tegangan input analog sebesar 0,5 volt. Pada input tegangan analog sebesar 0,5 volt, LED yang menyala adalah pada bit ke 1, 2, 3, 4 dan ke 7. Di sini jika kita konversikan ke dalam desimal kita coba menggunakan kalkulator, yaitu 11001, yaitu desimalnya adalah sebesar 25. Jadi di sini nilai desimal dari pengkonversian ini adalah 25. Sedangkan nilai digital pada perhitungan yaitu didapat dengan rumus V digital sama dengan 0,5 atau V ukur dibagi 5 VCC dikali 255 didapatkan hasil 25,5. Terdapat selisih pada ketentuan dengan input 0,5. Ini dikarenakan ADC tidak bisa membaca atau mengkonversi secara presisi tegangan dengan tegangan yaitu yang mempunyai angka koma. Ini juga berlaku pada ketentuan-ketentuan selanjutnya yang memiliki angka tegangan input koma. Di sini misal 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, maka perhitungannya pun akan terdapat selisih sebesar 0,5. Selisih ini masih dalam batas resolusi ADC. Untuk yang selanjutnya kita masuk pada ketentuan yang ketiga, yaitu input tegangan analog sebesar 1 volt. Pada input tegangan 1 volt didapatkan LED yang menyala yaitu pada bit ke-2, ke-3, ke-6 dan ke-7. Ini jika kita konversikan, maka nilai desimal yang kita dapatkan adalah 110011, yaitu sebesar 51 volt di sini. Dan untuk nilai digital perhitungannya yaitu V digital sama dengan 1/5 kali 255 sama dengan 51. Di sini tidak terdapat perbedaan karena LED ADC bisa membaca atau dapat membaca konversi secara presisi. Ini berlaku juga untuk ketentuan-ketentuan selanjutnya. Ya, ini kita coba naikkan lagi ke 1,5. Nah, di sini yaitu LED yang menyala ada bit ke-2, bit ke-4, 5, dan jika dikonversikan yaitu adalah mendapatkan desimal 7,6. Di sini juga terdapat perbedaan pada nilai digital perhitungan, yaitu selisihnya sama 0,5 karena tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya tidak mensimulasikan semua karena untuk lebih mempersingkat waktu saja, karena untuk percobaan atau ketentuan-ketentuan selanjutnya ini sama seperti pada yang awal. Selain job sheet, di sini juga ada sebuah tugas tambahan, yaitu tugas tambahan yang pertama. Ketika tegangan input analog sebesar 2,5 volt, maka lampu kuning, ya ini bukan kuning on atau menyala, dan lampu hijau dan merah mati atau off. Untuk yang kedua, ketentuan yang kedua, ketika tegangan input analog sebesar 3 volt, maka lampu hijau dan merah on atau menyala dan lampu kuning off. Setelah itu kita masuk pada program permintaan 1. Ya, di sini untuk settingannya sama,
sesuai pada job sheet, yang berbeda hanya pada well. Di sini ADC DT sama dengan read ADC untuk ADC 0 untuk mengambil nilai hasil konversi. Di sini menggunakan if ADC DT sama dengan 128 dan port D sama dengan 4 untuk tegangan 2,5 volt, lampu bit kedua nyala. Dan if ADC DT sama dengan 153, port D sama dengan 3 untuk tegangan 3 volt, lampu ke 0 dan 1 nyala, lampu bit ya, ini ada tambahan bit ke 0 dan 1 nyala. Setelah itu kita klik build all. Di sini sudah no error, no warning, jadi programnya aman untuk disimulasikan. Setelah itu masuk pada rangkaian simulasi. Yang pertama, ya di sini tadi sesuai atau sama dengan ketentuan sebelumnya dengan input potensiometer. Ini kita turunkan dulu. Setelah itu kita masukkan program permintaan 1, karena yang sebelumnya tadi sudah saya masukkan, jadi tidak usah saya, untuk yang ini tadi ada perubahan, jadi ada langkah yang harus saya masukkan. Klik open, setelah itu OK, dan kita klik run. Nah, di sini pada input tegangan sebesar 2,5, bentar ya, 2,5, yaitu lampu kuning on. Ya, ini saya menggunakan lampu kuning pada pin kedua. Saya di sini pada kesempatan kali ini menggunakan port D sebagai outputan, dan lampu hijau dan merah off. Untuk ketentuan yang kedua, yaitu input analog sebesar 3 volt, kita naikkan. Yaitu 3 volt, maka lampu hijau dan merah on, lampu kuning off. Ya, seperti sesuai dengan ketentuan, ketika tegangan sebesar 3 volt, maka lampu LED hijau dan merah menyala dan lampu kuning mati. Baik, untuk tugas tambahan yang kedua, yaitu dengan ketentuan yang pertama, ketika sensor LDR dalam kondisi gelap atau menerima sinyal yang gelap, maka lampu kuning akan on atau menyala. Untuk ketentuan yang kedua, yaitu ketika sensor LDR redup atau dalam kondisi redup, maka lampu merah akan menyala. Dan ketika sensor LDR dalam keadaan terang, maka lampu hijau yang akan menyala. Nah, itu kita masuk pada coding, yaitu untuk settingan sebelumnya ini sama, yang berbeda hanya pada while, yaitu ADC DT sama dengan read ADC 0, sama seperti sebelumnya untuk mengambil hasil konversi LDR ke LED. Setelah itu ada if ADC DT lebih kecil sama dengan 253, port D sama dengan 1 untuk mengambil konversi LED kuning ketika on saat LDR kondisi gelap dengan rentan tegangan 4,76 hingga 4,97 volt. Untuk selanjutnya, yaitu if ADC DT lebih kecil 243 dan port D sama dengan 2 untuk LED menyala ketika LDR kondisi redup dengan rentan tegangan yaitu 2,5 hingga 4,55 volt. Untuk yang terakhir, yaitu if ADC DT lebih kecil 128, port D sama dengan 4 untuk LED hijau on atau menyala ketika LDR kondisi terang dengan rentan tegangan 0,48 volt hingga 1,4 volt. Setelah itu kita klik build all, no error, no warning, jadi coding yang telah dibuat aman, tidak ada masalah dan bisa dijalankan.
Setelah itu kita masuk pada rangkaian simulasi. Pada rangkaian ini sedikit berbeda pada rangkaian sebelumnya karena di sini untuk input analog menggunakan sensor LDR. Untuk rangkaian sebelumnya menggunakan variabel resistor atau potensiometer, atau pada Proteus yaitu port Hg dengan katalog port Hg. Di sini juga terdapat satu perbedaan lagi, yaitu terdapat resistor sebesar 5 kilo ohm untuk input tegangan sama 5 volt dan tegangan referensi sama VCC. Setelah itu kita masukkan dengan format ELF karena di sini tipe yang bisa yaitu dengan format hex, abrof, COF, ELF, or OBJ file. Setelah itu klik open, oke, dan kita run atau kita jalankan. Baik, pada saat sensor dalam keadaan gelap atau ini, maka yang akan menyala adalah lampu kuning atau on sesuai dengan coding yang dibuat tadi. Setelah itu kita besarkan, maka kita dekatkan cahaya, maka LED dalam sensor LDR dalam kondisi redup dan LED warna merah akan menyala. Seperti ini ketentuannya pada nomor 2. Ketika sensor LDR redup, nah ini redup, dalam keadaan redup, maka lampu merah akan menyala. Setelah itu kita dekatkan lagi, maka ketika sensor LDR menerima sinyal dengan terang dengan tegangan 0,45 sesuai dengan kode yang dibuat tadi, maka LED hijau akan menyala sesuai dengan ketentuan ya. Pada saat LDR dalam keadaan terang, maka lampu hijau akan menyala, dan ketika sensor LDR dalam keadaan redup, maka lampu merah menyala, dan ketika sensor LDR dalam keadaan gelap ya, maka lampu kuning akan menyala. Demikian yang dapat saya sampaikan dari praktikum simulasi kali ini. Dapat kita tarik kesimpulan, yaitu ADC atau Liquid Crystal Display berfungsi untuk mengkonversi sinyal atau data dari besaran analog menjadi besaran digital. Yang kedua, mikrokontroler ATmega 8535 mempunyai ADC dengan resolusi 8 bit dan 10 bit. Yang ketiga, ADC pada mikrokontroler ATmega 8535 mempunyai tegangan referensi yang dapat dipilih. Beberapa pilihan tegangan referensi yaitu pada pin RF, pada pin AVCC, atau menggunakan tegangan referensi internal sebesar 2,56 volt. ADC pada ATmega 8535 memiliki 3 register utama, yaitu ADMUX, ADC SRA, dan SFIOR. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.